Oke, halo semuanya teman-teman, selamat datang lagi di channel Satria Yudhistira. Pada video kali ini gue bakal ngebahas seputar lukisan yang beberapa waktu ini ramai diperbincangkan oleh banyak masyarakat atau netizen-netizen yang ada di Indonesia nih guys, yang dimana merupakan atau filmnya yang begitu epik dari garapan Angga Dwi Masa Songko, Mencuri Raden Saleh nih guys. Film ini sekarang juga masuk beberapa nominasi yang ada di Jakarta Film Week tahun 2022 ini cuy. Nah maka dari itu kita langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke dalam pembahasannya tentang seputar lukisan Raden Saleh ini. Penangkapan Pangeran Diponegoro adalah sebuah lukisan tahun 1857 karya Raden Saleh yang menggambarkan ditangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Letnan Jenderal Hendrik Merkus de Kock pada 28 Maret tahun 1830. Lukisan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh merupakan bentuk respon dari lukisan Nicholas pada tahun 1809 sampai 1860. Saat itu Nicholas ditugaskan untuk mendokumentasi penculikan Pangeran Diponegoro oleh pemerintahan Belanda. Sejarah singkat Raden Saleh. Pada tahun 1829 sampai 1851, Raden Saleh di bawah naungan pemerintah Hindia Belanda tinggal di Eropa, di mana ia menerima pendidikan seni nih guys. Salah satunya yaitu seni lukisan ini. Nah, setelah kembali ke tanah airnya, dia memutuskan untuk mempraktikkan apa yang telah dipelajari di Eropa, dan dengan demikian Raden Saleh ini memilih plot dari sejarah Jawa, yaitu penyerahan pemimpinan pemberontakan Jawa dari Diponegoro kepada pasukan kolonial di bawah komando Letnan Jenderal Hendrik Merkus de Kock yang terjadi pada tahun 1830. Diketahui keluarga Saleh mendukung Diponegoro. Banyak kerabatnya ikut serta dalam pemberontakan. Menurut kritikus, sehubungan dengan ini, Saleh ingin menampilkan versinya sendiri atau dengan gayanya sendiri untuk memberikan kritik terhadap penangkapan Pangeran Diponegoro ini. Dalam lukisan kedua seniman itu, Diponegoro berdiri di sebelah de Kock di tangga sebuah rumah kolonial nih guys, dikelilingi oleh perwira Belanda dan orang Jawa yang dilucuti. Namun Saleh mengisi karyanya dengan suasana kesedihan, menggambarkan Diponegoro dan de Kock sejajar dengan latar fajar hari baru, sehingga mengisyaratkan kebebasan masa depan Jawa kolonialisme ini. Saleh melukis lukisan itu pada tahun 1856 sampai 1857 nih guys. Setelah itu ia secara pribadi menyerahkan kepada Raja William III dari Belanda. Pada tahun-tahun berikutnya kanvas ini disimpan di Istana Hetlo, Den Haag pada tahun 1978. Lukisan ini disumbangkan kepada pemerintahan Indonesia yang sudah merdeka. Setelah itu dipamerkan di Museum Nasional Indonesia nih guys, dan Istana Kepresiden di Jakarta. Karena lukisan tersebut berada dalam keadaan yang sangat buruk, lukisan tersebut sepenuhnya direstorasi pada tahun 2013. Kini lukisan tersebut menjadi bagian koleksi Museum Kepresidenan, yang dimana saat ini lokasi dari menurut Kementerian Dinas Kebudayaan, lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro ini berada di Yogyakarta nih guys, tepatnya di Istana Kepresidenan. Mulanya memang lukisan tersebut aset milik Belanda, namun sudah diserahkan kepada Indonesia oleh pihak kerajaan Belanda pada tahun 1969. Harga lukisan dikatakan Mike Susanto saat itu pada 2010, harga lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro ini ditaksir mencapai 50 miliar, di mana harga tersebut didapatkan melalui proses perhitungan. Saat penghitungan dilakukan lagi 2 tahun kemudian, harganya melonjak menjadi 100 miliar nih guys. Gila, semakin mahal ya. Nah, selain dari lukisan penangkapan Diponegoro ini, terdapat juga nih beberapa karya yang dihasilkan oleh Raden Saleh ini, yang diantaranya pertama nih ada lukisan penyair Pushkin. Lukisan langka karya Raden Saleh Zarif Bosman atau akrab disapa Raden Saleh yang paling mahal adalah lukisan yang berjudul Resmut Portrait of Alexander Pushkin. Lukisan dilelang di rumah lelang Jack Philippine Rue Vannes, Prancis pada Februari 2019. Itu sukses terjual dengan harga ketok palu senilai 2 miliar guys. Perwakilan Balai Lelang
Delphin Kal mengungkapkan bahwa potret Alexander Pushkin itu benar-benar berbeda ketimbang lukisan berburuan banteng yang laku terjual hampir 150 miliar. Lukisan itu menggambarkan sosok pengarangan asal Rusia, Alexander Sergeyevich Pushkin. Ia dianggap sebagai penyair terkemuka nih guys pada masanya, sekaligus pendiri sastra Rusia modern. Yang kedua, ada lukisan Mile Station at the Bottom of Mount Megamendung. Lukisan langka dari seri Megamendung yang pertama adalah Megamendung. Lukisan yang dilelang di balai lelang yaitu Christine Hong Kong pada 2 November 2018 itu terjual senilai 31 miliar nih guys. Sebelumnya lukisan Megamendung diketahui berada di tangan kolektor pribadi asal Singapura. Menariknya lagi, lukisan dengan subjek Megamendung ini menjadi salah satu dari 3 lukisan langka Raden Saleh, di mana 2 lukisan lainnya yang berada di Museum Macan Jakarta yang menjadi koleksi dari filantropi Haryanto Adikosmo. Lukisan ini pun dipajangkan di pameran perdana Museum Macan pada tahun 2020. Sementara 1 lukisan lagi berada di Kastil Hindenburg, Coburg, Jerman. Dan yang ketiga nih, ada lukisan perburuan banteng. Lukisan yang berjudul Perburuan Banteng ini terjual senilai 8,9 juta euro atau sekitar 149,6 miliar di rumah lelang di kota Vannes, Prancis pada Sabtu 27 Januari tahun 2018. Penjualan itu menempatkan lukisan Perburuan Banteng sebagai lukisan termahal di Indonesia yang pernah terjual di rumah lelang. Lukisan Perburuan Banteng diidentifikasi dimiliki seorang saudagar gula, Cesar, pada abad ke-19. Cesar merupakan orang kelahiran Batavia, ibu kota Hindia Belanda pada masa itu. Setelah sekitar 118 tahun berlalu, lukisan legendaris itu ditemukan di gudang rumah tanah oleh pemilik barunya pada tahun lalu nih guys. Oke deh guys, itu beberapa lukisan mahal yang dimiliki oleh Raden Saleh. Gimana menurut kalian? Raden Saleh itu keren banget nih guys lukisan-lukisannya. Jujur gue menarik banget tentang kalau ngebahas lukisan ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Satria Yusira, cabut undur diri. Bye. See you guys. Woo.